ini jangan sampai gagal paham, karena kalau kita gagal paham sama saja dengan merencanakan kegagalan. Kalau sudah gagal, yang ada nanti apa? Kita udah capek-capek bikin video, udah lama sampai 10 tahun masih belum menghasilkan uang juga. Gawat. Kerja apa ini 10 tahun gak dapat uang? Iya kan? Kita nguli aja sehari pengennya langsung dibayar. Nge-YouTube 10 tahun belum lulus monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kampung YouTube Indonesia. Oke, pada video kali ini saya akan coba bahas tentang pemahaman dasar yang wajib dimiliki oleh setiap anggota, agar jangan sampai mengalami kegagalan dalam nge-YouTube. Apalagi kita punya target untuk bisa menghasilkan uang, ya. Ini bagian dari perencanaan awal, ya. Perencanaan dasar adalah memahami dulu, harus utuh pemahamannya. Pemahaman ini jangan sampai gagal paham, karena kalau kita gagal paham sama saja dengan merencanakan kegagalan untuk menghasilkan uang di YouTube. Sehingga saya bilang ini pemahaman yang wajib dimiliki secara utuh oleh setiap anggota Kampung YouTube Indonesia. Gitu ya. Ketika kita mau nge-YouTube, mau menghasilkan uang dari YouTube, minimalnya ada 3 pemahaman yang harus dimiliki. Ya, ini pemahaman berbicaranya ya. Yang pertama, paham tentang panduan komunitas YouTube. Ya, panduan komunitas ini berbicara tentang norma, etika. Sama seperti kita bermasyarakat di desa atau di kota atau di daerah manapun, itu pasti ada norma masyarakat yang tidak boleh kita langgar. Sama di YouTube juga, ada norma. Ini norma diberlakukan agar jangan sampai kita melakukan kesalahan, gitu ya. Panduan komunitas ini berbicara tentang larangan kita memposting video-video yang mempertontonkan adegan yang berbahaya untuk keselamatan manusia pada umumnya, khususnya untuk keselamatan anak-anak yang nonton. Ini ya, norma dari komunitas YouTube itu, atau panduan komunitas YouTube. Kita tidak boleh memposting video yang membahayakan. Kemudian yang kedua, itu ada aturan hak cipta. Ini perlu kita pahami. Aturan hak cipta, baik hak cipta video ataupun hak cipta musiknya juga. Di YouTube itu ada aturan hak cipta. Ya. Dan hak cipta ini harus kita sadari ketika apa? Ketika kita memposting video orang lain, ya. Boleh kita memposting video orang lain di channel kita, ya. Boleh, memang ada dibolehkan oleh YouTube juga dalam konteksnya dalam penggunaan wajar, ya. Dalam penggunaan wajar diperbolehkan oleh YouTube, ya, untuk menggunakan video orang lain. Tapi ya setidaknya ada yang diedit dulu, ya, atau secara mulusan aja kok, dari video dari download dari Facebook misalnya, kita dapat dari download dari Facebook, kemudian diposting ulang di YouTube, boleh aja, boleh, ya, selagi memang itu video tidak ada hak ciptanya. Karena berbicara tentang hak cipta, itu bukan YouTube yang menerapkan, tapi YouTube memberlakukan atas ajuan dari pihak yang punya video, gitu ya. Ajuan orang lain. Jadi orang lain yang buka channel di YouTube dan dia mengajukan hak cipta terhadap videonya, barulah itu video ada hak ciptanya. YouTube-nya sendiri sih nggak ngurusi hak cipta. Hak cipta itu hanya diberlakukan bagi orang-orang yang memang secara pribadi mereka mengajukan hak cipta, gitu ya. Ini bisa dipahami. Artinya kita bisa menggunakan video orang lain, bisa, selama dalam konteksnya penggunaan wajar. Ya.
Kalaupun ada hak cipta juga, itu nanti akan saya jelaskan tentang cara-caranya gimana. Termasuk ini, panduan komunitas yang tadi, jangan memposting video yang berbahaya, itu nanti ada cara-cara yang lebih detailnya nanti dijelaskan. Cara menghindari hak cipta juga ada caranya. Yang penting semuanya tahu caranya. Ilmunya penting. Oke? Semuanya tidak berbahaya, enggak berbahaya. Jangan dipandang, susah banget nih dulu. Enggak usah. Biasa aja. Karena susah itu bagi orang yang enggak tahu. Ya. Bagi orang yang enggak tahu akan terlihat susah berat. Kalau udah tahu caranya, gampang banget ya. Dan tahu kayak gini dari dulu saya nge-YouTube, kayaknya udah kaya sekarang. Begitu. Ya. Susah itu bagi orang yang belum tahu caranya. Kalau udah tahu mah enjoy, insya Allah ya. Oke. Batuk Pak Haji. Iya nih, iklan. Nah, ini yang dua ini ya. Kemudian yang ketiga, pemahaman dasar yang wajib diketahui adalah pemahaman tentang monetisasi ya. Monetisasi ini adalah program untuk menghasilkan uang dari YouTube. Ini penting banget, penting. Kenapa? Karena kalau ini tidak dipahami secara utuh, kita gagal mendapatkan keuangan. Bisa dibilang itu 99% kalau enggak paham ini, atau bahkan 100% pasti gagal. Ya. Kalau sudah gagal, yang ada nanti apa? Kita udah capek-capek bikin video, udah lama sampai 10 tahun masih belum menghasilkan uang juga. Gawat. Kerja apa ini 10 tahun gak dapat uang? Iya kan? Kita nguli aja sehari pengennya langsung dibayar. Nge-YouTube 10 tahun belum lulus monetisasi. Banyak kejadiannya. Anggota, bahkan termasuk dulu saya begitu. Ya. Lagi awal-awal coba-cobain nyobain gimana sih nge-YouTube. Ternyata ya itu udah capek-capek bikin video. Ternyata udah kadaluarsa usia channelnya. Nah, ini berbicara tentang monetisasi. Monetisasi itu ya, untuk menghasilkan uang dari YouTube itu ada syaratnya. Ya. Syaratnya adalah yang umum nih ya, syarat yang umum 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, syarat yang umum atau ini monetisasi besar lah ya, kita sebut monetisasi besar. 1000 subscriber harus terpenuhi dan 4000 jam tayang harus terpenuhi oleh channel kita. Itu dalam kurun waktunya berapa lama? Ada target dari YouTube. Ini semua harus dikejar dalam 12 bulan terakhir. Ini, camkan kata-kata ini. 12 bulan terakhir atau 1 tahun. Kalau kita bikin channel tidak memperhatikan target 1 tahun ini harus terpenuhi, gagal. Saya pastikan gagal itu. Saya berani pastikan itu. Kecuali ya kalau Allah membuat keajaiban. YouTube-nya lupa. Enggak ngoreksi channel kita, ternyata channel kita diluluskan. Nah, itu mah di luar upaya kita yang namanya keajaiban sih ya. Tapi secara aturan, kalau kita tidak memperhatikan target 1 tahun ini, gagal monetisasi. Ataupun bisa monetisasi juga lama lagi nanti. Jadi targetnya 1 tahun harus dipenuhi ya. 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu harus terpenuhi dalam 1 tahun. Jangan sampai lewat. Atau kalaupun enggak 4000 jam tayang, ada pilihan yang kedua. 1000 subscriber silahkan dipenuhi dalam 1 tahun, tapi ini ada kejar target nih, video short, video pendek. Video short ini harus terpenuhi target 10 juta penayangan. Ya, ini beda dengan jam tayang ya. Penayangan dengan jam tayang itu beda. Beda, nanti dibahas lebih detailnya. Ini 10 juta penayangan harus terpenuhi. Dalam berapa? Dalam 90 hari yang ininya. 90 hari itu apa? 3 bulan harus dikejar. Kebayangkan targetnya. Ada target yang harus memang kita kejar.
Ini harus kita sadari. Jadi nge-YouTube itu memang niatnya kejar target, karena kita mau dapat uang, masa diem-diem baik. Pengen dibayar tapi kerja layak leyek, kelemat-kelemet kalau bahasa pen-pennya mah. Orang kerja bangunan aja, nguli aja harus kejar target. Harus kita memperlihatkan, kerja sosok semangat. Ini nge-YouTube leha-leha pengen kaya raya. Nggak usah mimpi. Ya, mimpi kali ya. Oke, ini ya harus dikejar. Yang 10 juta penayangan ini itu harus dikejar dalam 3 bulan. 1000 subscribernya dikejar dalam 1 tahun, 10 juta penayangannya harus dikejar dalam 3 bulan gitu. Atau kalau yang tadi yang pertama, ini semuanya 1 tahun silahkan. 1000 subscriber dikejar dalam 1 tahun, 4000 jam tayang dikejar dalam 1 tahun. Itu syarat monetisasi yang besar. Ada juga monetisasi yang kecil. Kita bisa menghasilkan uang, ya berpeluang menghasilkan uang dengan terpenuhinya syarat monetisasi kecil. Ini lebih ringan lagi sebenarnya. Sama, harus dikejar dalam 1 tahun atau dalam 90 hari. Syaratnya apa? Nih, yang pertama harus tutup 500 subscriber minimal. Ya. 500 subscriber harus tutup ke channel kita, berarti harus ada 500 subscriber. Ya. Kemudian harus tutup 3000 jam tayang. Ya, jam tayangnya ini lebih kecil, 3000. Kalau tadi kan 4000, ini 3000. Yang tadi subscribernya harus 1000, ini 500, setengahnya. 3000 jam tayang harus tutup dalam 1 tahun. Sama ya, ini juga dalam 1 tahun. Atau 500 subscriber dengan 3 juta penayangan video short dalam 90 hari. Sama aja durasinya. Atau 3 bulan. Sama dengan yang tadi ya, syarat monetisasi besar, durasinya sama. 1 tahun atau ini 1 tahun, ini 3 bulan harus dikejar. Itu ya, ketika kita tidak terpenuhi dalam 1 tahun syarat ini, maka jangan berharap bisa mendapatkan uang. Artinya apa? Channel kita sudah terhitungnya kalau lewat dari 1 tahun sudah terhitung kadaluarsa. Tidak tutup target. Gitu ya. Ini wajib, pemahaman wajib dimiliki oleh anggota Kampung YouTube Indonesia. Saya nggak peduli dengan orang lain yang nge-YouTube, nggak peduli, biarin aja. Saya mah peduli buat apa? Buat kita biar bergeraknya dengan pemahaman yang sama, ya. Nggak usah pedulikan orang yang nge-YouTube sendirian, biarin aja, biarin. Kalau kita mah jangan sampai gagal paham, itu ya. Dan ini aturan, dan ini pemahaman juga. Saya bukan ngarang-ngarang. Silahkan kalian cek. Ya, aturan dari YouTube-nya seperti apa. Gampang sekarang mah. Semua informasi itu tinggal dicek. Bener nggak sih? Ini Kang Saad bilang aturannya begini. Sok silahkan cari. Itu dari aturan dari YouTube-nya begitu. Ya, tinggal ketik di Google aturan monetisasi. Ya, yang 500 subscriber dan yang 1000 subscriber, cari aja ada. Oke. Terima kasih, semoga dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, semoga dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat.